sensitif nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 2507050007. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan interpreter dan compiler. Perbedaan interpreter. Interpreter adalah program yang menerjemahkan kode program baris per baris saat dijalankan sehingga lebih mudah menemukan error. Tetapi proses eksekusinya lebih lambat. Contoh bahasa yang menggunakan interpreter adalah Python dan JavaScript. Interpreter cocok digunakan untuk pengembangan cepat karena programmer dapat langsung menjalankan dan menguji kode. Nah, sedangkan compiler menerjemahkan seluruh kode program sekaligus menjadi file executable sebelum dijalankan sehingga program dapat berjalan lebih cepat. Contoh bahasa yang menggunakan compiler adalah C dan C++. Compiler lebih cocok digunakan untuk program besar karena performanya lebih baik dan lebih efisien. Oke, kita lanjut dulunya. Nah, sekarang kita bahas tipe data. Tipe data sangat penting karena digunakan untuk menentukan jenis data yang disimpan dalam variabel. Pemilihan tipe data dapat mempengaruhi penggunaan memori, performa program, dan mengurangi potensi kesalahan atau bug. Contohnya, integer digunakan untuk angka bulat seperti umur. String digunakan untuk teks seperti nama. Boolean digunakan untuk nilai benar atau salah. Dan float digunakan untuk angka desimal. Jika programmer selalu menggunakan tipe data yang paling besar, seperti double atau angka atau string untuk semua data, maka pengguna memori menjadi lebih boros dan performa program menjadi lebih lambat. Selain itu, penggunaan tipe data yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan bug atau kesalahan program. Misalnya saat data angka dicampur dengan tag. Oleh kerana itu, pemilihan tipe data yang tepat sangat penting agar program lebih efisien, cepat dan mudah dikembangkan. Selanjutnya variabel dan tipe data. Pada variabel pertama, nama buku. Di nama buku ini yang menggunakan tipe data string karena data yang disimpan berupa tag atau nama buku. Kenapa dipilih string? Karena dapat menyimpan huruf dan karakter berbeda dengan integer yang hanya digunakan untuk angka. Pada variabel kedua, harga yang menggunakan tipe data float karena harga barang dapat memiliki nilai desimal. Tipe data yang digunakan harga ialah data float terpilih karena lebih sesuai dengan perhitungan harga dibandingkan integer yang hanya menyimpankan angka bulat. Terus pada variabel ketiga, jumlah beli. Jumlah beli yang juga menggunakan tipe data integer karena digunakan untuk menyimpan jumlah pembelian buku dalam bentuk angka bulat. Tipe data integer dipilih karena lebih sesuai dan lebih efisien dibandingkan float yang digunakan untuk angka desimal. Terus ada variabel keempat, total bayar. Pada data bayar yang digunakan tipe itu float karena hasil menghitungkan pembayaran dapat berupa angka desimal, terutama jika terdapat diskon. Tipe data float dipilih karena lebih sesuai dibandingkan integer yang hanya dapat menyimpan angka bulat. Terus yang kelima ialah pada variabel kelima, member yang menggunakan tipe data boolean karena hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Apakah pelanggan merupakan member atau bukan? Tipe data boolean dipilih karena lebih sederhana dan lebih efisien dibandingkan tipe data lain untuk menentukan status pelanggan member atau bukan. Sekarang kita lanjut ke flowchart atau pseudocode. Flowchart adalah diagram atau bagian yang digunakan untuk menggambar alur suatu program menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart lebih mudah dipahami karena bersifat visual dan cocok digunakan untuk melihat alur program secara keseluruhan. Sedangkan pseudocode adalah penulisan langkah-langkah program menggunakan bahasa sederhana yang menyerupai kode program. Pseudocode lebih mudah dan cepat ditulis dibandingkan flowchart. Kelebihan flowchart adalah lebih jelas dan menggambarkan proses program, tetapi membuatnya memerlukan waktu lebih lama.
Sedangkan pseudocode lebih praktis dan mudah dibuat, namun kurang menarik secara visual. Jadi, flowchart cocok digunakan untuk menjelaskan alur program secara visual, sedangkan pseudocode cocok digunakan untuk merancang logika program dengan cepat sebelum membuat kode program. Nah, sekarang kita lanjut flowchart atau penentuan diskon berdasarkan total belanja. Nah, di sini pengguna menginput dulu total belanjaan pelanggan. Nah, misalnya total belanjaan pelanggan itu lebih dari 200 ribu, maka si pelanggan mendapatkan diskon 15%. Nah, bagaimana jika pelanggan memiliki total belanjaannya lebih dari 100 ribu tapi kurang dari 200? Maka pelanggan mendapatkan diskon juga, tapi dengan diskon 10%. Nah, bagaimana misalnya si pelanggan memiliki total belanjaannya di bawah 100. Maka di situ pelanggan tidak memiliki diskon apapun, maka sistem akan langsung menghitung total bayar atau langsung menampilkan total bayaran. Tidak ada harga-harga diskon yang ditampilkan. Terus kita lanjut ke tentang penggunaan if, else, dan switch case. Dari sisi kode, if, else lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai kondisi yang kompleks, seperti perbandingan nilai dan penggabungan beberapa kondisi. Namun, jika kondisi terlalu banyak, kode menjadi panjang dan sulit dibaca. Sedangkan switch case lebih rapi dan mudah dipahami karena digunakan untuk banyak pilihan dengan nilai tetap, seperti menu pilihan angka. Struktur switch case membuat kode terlihat lebih sederhana dibandingkan if else yang panjang. Dari sisi forma, switch case pada beberapa bahasa programan dapat berjalan lebih cepat karena program langsung memiliki case yang sesuai, sedangkan else memiliki kondisi satu persatu hingga menemukan kondisi yang benar. Namun, switch case memiliki keterbatasan karena tidak dapat digunakan untuk kondisi yang kompleks, seperti perbandingan lebih besar atau lebih kecil. Oleh karena itu, if, else lebih cocok digunakan untuk logika yang kompleks, sedangkan switch case lebih cocok untuk pemilihan sederhana dengan banyak opsi. Nah, sekarang kita lanjut perulangan for atau switch. Nah, perulangan for lebih cocok digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui sejak awal. Contohnya seperti menampilkan angka 1 sampai 10, mencetak daftar nama, atau melakukan proses jumlah pengulangan sudah ditentukan. Sedangkan perulangan pada Willis lebih cocok digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui dan bergantung pada kondisi tertentu. Contohnya seperti proses login yang akan terus meminta password selama password yang dimasukkan masih salah. Dari sisi kode, for lebih ringkas dan mudah dibaca untuk perulangan terhitung, sedangkan Willis lebih fleksibel untuk kondisi yang tidak pasti. Namun, Willis juga lebih berisiko menyebabkan infinity loop jika kondisi penghentian tidak dibuat dengan benar. Oleh karena itu, pemilihan antara for Lewis dan Willis harus disesuaikan dengan kebutuhan dan skenario program yang dibuat. Nah, sekarang kita lanjut ke infinity loop. Nah, pada infinity loop sekarang kita lanjut ke infinity loop. Infinity loop adalah perulangan yang terus berjalan tanpa henti walaupun sering dianggap sebagai kesalahan program dalam beberapa kondisi infinity loop. Memang sengaja digunakan karena program harus berjalan terus-menerus. Contohnya pada server, sistem monitoring dan game online, server menggunakan infinity loop untuk terus menerima permintaan dari pengguna sistem monitoring menggunakan infinity loop agar dapat memantau kondisi sistem secara terus-menerus. Sedangkan pada game, infinity loop digunakan agar permainan tetap berjalan dan terus memperbarui tampilan layar. Namun, penggunaan infinity loop harus tetap dikontrol karena baik agar tidak menyebabkan penggunaan CPU dan memori menjadi berlebihan. Oleh karena itu, programmer biasanya menambahkan pengaturan seperti delay, sleep, dan kondisi tertentu untuk menjaga performa program tetap stabil. Oke, sekarang kita lanjut nomor 9. Di sini kita akan membuat perulangan menggunakan kode for. Nah, kode for ini dan membuat variabel untuk mewarisi nilai dan range.
kita beri nama angka inci itu right, yang ini nih. Nah, right. Angka in right. Nah, pada right dapat 3 parameter. Nah, ini parameter. Namun di sini kita akan pakai parameter. Pakai dua parameter. Parameter pertama adalah awal mula hitungan kita kasih tahu hitungan dari 1 maksimal. Di sini kita akan melakukan 30 kali, maka di sini kata tulis 31. Nah, padahal di sini kita akan buat sebuah kondisi untuk mengecek apakah angka bisa dibagi 3. Jika habis, maka akan melakukan pengecekan lagi. Nah, jika habis, maka itu disebut juga dengan kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 kita tulis if yang ini. Kelipatan 3 angka if sama kelipatan 3 if angka 15. Karena kita akan melakukan skip pada angka 15, maka kita akan tulis continuous ini ya. Kita akan melakukan kondisi bawah ini seperti ini. Kita akan melanjutkan langsung berulang. Oke, di sini akan di sini kita akan melakukan print angka. Nah, kodenya sudah cukup sederhana. Itulah penjelasan untuk mengatasinya. Kita akan melakukan training ya. Untuk melakukan training ini. Nah, di sini sudah angkanya yaitu 3, 6, 9, 12, 8, 21, 24, 27, 30. Nah, maka dari itulah inilah selesailah soal yang nomor 9 tentang correct yang dari tentang dari 1 sampai 30 yang jumlahnya kita lancarkan. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 10. Di sini kita akan lanjut nomor 7. Nah, pada nomor 7 ini saya menggunakan kode yang pada pembahasan di video sebelumnya, menggunakan salinan kode tersebut. Nah, tapi di kode ini kita di bagian data variabel ini kita akan menggantikan dengan ini kita. Misalnya gini. 25 07 05 07. Nah, inilah name saya 25070507. Nah, untuk print ini menggunakan print data. Nah, panjang data len data. Pada for right ini 1 panjang 1 plus 1. Nah, pada front in loop ke A. Nah, pada for B ini range panjang data 1 sampai 9. Nah, ini melakukan pengulangan sebanyak 8 kali pengulangan. Karena di data variabel ini berjumlah 9, jadi harus melakukan 8 kali pengulangan untuk mengurutkan angka-angka tersebut. Nah, untuk buktinya kita langsung ke run-nya terus. Nah, coba kita run. Nah, di sinilah akan melakukan berapa loop pengulangan. Nah, ini loop ke-1, loop kedua, pengulangan kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan ke-7. Nah, ini pada loop ke-8 dan muncul bawah 0, 0, 2, 5, 5, 7, 7. Jadi ada urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, jadi cuma ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada kekurangan, mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.